di mana itu di setiap tahunnya itu dari informasi ini meminta tumbal. Jadi memang ada yang jahil. Dia kadang-kadang itu ada di bendungan itu muncul seperti buaya putih. Itu malah bikin takut kita, bikin apa kita, itu mereka malah nggak mau jawab. Ya, saya pernah ke sana. Pas tempatnya tidak terlalu ramai, jadi kita pas lagi agak sepi gitu ke sana, itu sudah memang auranya agak berbeda. Di sana ada penunggunya nggak sih, Mas? Karena apa, tempatnya disakralkan atau bagaimana? Saya boleh tahu. Monggo, Mas, silakan. Jangankan tempat yang unsurnya lembab, terus banyak gelap dekat perairan, rumah saja kan ada. Iya, Ya sudah pasti ada. sudah pasti ada. Yang ditanyakan apanya? Iya, bentuknya kayak apa, Mas? Boleh tahu nggak, Mas? Macam-macam sih, cuman memang yang sering kelihatan itu biasanya ya paling ya mentok-mentoknya permen sugus sama Mbak Kondi gitu. Permen sugus itu pocong. Oh, Iya. oh itu yang sering muncul, memang trennya di sana di situ ya. Yang keluar itu. Yang lebih ganas ada nggak, Mas, di situ? Ganas itu Mas, tergantung. lebih menakutkan maksud saya gitu. Ganasnya menakutkan gitu. Jadi kalau lihat itu sih entah siang entah malam dia suka muncul gitu. Masnya ketawa, sayanya yang takut. Ganas itu menurut siapa dulu gitu. Jadi iya, kalau iya. jenengan tanyanya sama saya, nggak ada yang ganas. Oh, iya. Mereka cantik, mereka ganteng gitu. Akan terasa saya merendahkan peri kejinan ketika saya bilang, Mbak Kun, kamu kok jelek banget sih mukanya kayak gitu. Peri gitu. Peri kejinan. Saya juga punya peri kejinan loh gitu. Peri kejinan. Oh, ada Kan istilah. ada peri kemanusiaan. Saya punya peri kejinan itu. Saya belajar ini istilah baru ya, Mbok. Jadi kalian kalau ketemu itu harus punya berperi kejinan. Oke. Berarti mereka saya juga sama kok, sama seperti kita. Iya. Saya sepakat, Mas. Saya jadi belajar nih banyak hal. Yang kan tadi saya masih bahas ini ya. Kayaknya ini menarik bagi saya gitu. Ini mungkin agak di luar sedikit. Mohon izin ya, Mas Wahid. Tadi yang sering keluar adalah permen sugus, terus habis gitu Mbak Kunti. Selain itu apa lagi? Yang banyak masyarakat itu sering takut karena sosoknya atau apa, Mas? Di sana. Karena siang aja saya merasa ada yang gimana ya gitu. Padahal jalannya berdua, tapi kayaknya kok rame gitu. Auranya itu kan, apalagi kalau udah anginnya sepoi-sepoi dingin gitu kan. Wow. Masnya bisa ketawa ya, sayanya nggak ketawa itu. Saya ketawa kok, saya ikutan ketawa. Penunggu aslinya mungkin yang paling sesepuh untuk tentang di situ siapa? Saya akan mencoba berbagi satu asik ini. Pengalaman untuk tingkatan yang masih kosong saja, belum bisa merasakan dari energi gaib. Kalau jenengan misalkan di satu tempat yang mungkin dirasa angker gitu, kalau jenengan memang bulu kuduknya berdiri, bagian sini berdiri, terus merasanya merinding, itu udah dipastikan kuntilanak jenisnya. Oh, kalau saya merinding, enggak, saya malam ini enggak merinding. Jadi kalau merinding di sini kuntilanak, itu dipastikan bahwa saya berdampingan dengan kuntilanak. Tapi kalau jenengan merasakannya itu merinding tapi kayak pengen tidur, itu matanya itu inginnya tidur itu. Oh, ngantuk. Itu permen sugus. Gitu ya. Sama halnya ketika seseorang di media, ada seseorang tidak suka sama usahanya si A misalkan, dia terus dikasih tanah kuburan gitu, berarti yang masuk ke situ itu ya sebangsa permen sugus tadi. Jadi hawane atau energinya pengennya ngantuk pengennya aja, tidur, malas masuk kerja, ruangan itu ngantuk, malas kerja. Wah, itu baru 2, ada lagi nggak? Kalau Sunan Rasul tuh harusnya 3, ganjil.
nambah ya. Maaf ya lombo-lombo ngopot. Mumpung ketemu sama yang ahli ngerti tentang metafisika, saya kan nggak ngerti. Ada 5 boleh loh mas, biar kita jadi pinter. banyak sih sekarang aja malah Jangan. tambah banyak. Waduh, kan ini udah datang kan tadi aku udah bilang kan. Kan tadi saya sudah bilang lombo-lombo ngopot. Ini tuh sebenarnya ngomong kayak gini nih mau mancing. Tapi gimana tugas saya sebagai host saya harus lakukan. Dan saya sudah nyuwun sewu. Silakan Mas dilanjutkan. Itu di situ ada. Kalau yang paling besar sih di situ biasanya, iya dari segi kekuatan, dari segi pamor itu memang ada sejenis siluman ular putih di situ. Siluman ular putih. Ada. Itu yang karakternya memang Lebih berani atau bagaimana dia karakternya? cuma diam aja. Kalau Oh. nggak ada yang usil nggak ngapa-ngapain. Oh, Dan berarti- kemarin sempat kesana juga, kita mau minta izin buat informasi, Mm-mm. bisa enggak masalah. membahas tentang ini yang Iya. malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Dalam artian jin ini semua kan mengerti ya, manusia ini tujuannya datang baik, tujuannya memang mau merusak. Iya betul. Mereka tuh sudah mendeteksi aura yang kita punya secara tidak langsung. Iya. Salah satunya itu ya Mas ya. Nah berarti itu lampu sana bisa dinyalain gak sih? Saya kok gimana gitu ya. Di situ saya soalnya langsung menuju ke sana. Kalau nggak ditutup aja ya. Mohon maaf ya lomba-lomba ngopot. Ini kalau bicara kayak gini tuh mata saya, ekor mata kiri saya. Walaupun saya tipu, dia ngeliat aja. Tuh kan merinding lagi. Tapi ini bukan Mbak Kunti karena beda merindingnya. Karena yang lainnya pada mencungul gitu. Nah, kembali lagi berarti kan intinya kita semua kan ciptaan Allah ya Mas ya, bahwa kita itu selama kita berbuat baik, saya rasa makhluk apapun akan menerima kita dengan baik. Saya setuju dengan itu. Ya Mas ya. Iya benar. Berarti dimanapun kita berada, di tempat yang tadi yang saya rasakan, tapi memang saya tidak terganggu sih Mas, hanya maksudnya tidak diganggu, tetapi saya memang merasakan ada something wrong, ada sesuatu di lingkungan ini. Salah satunya itu. Boleh saya ganti pertanyaan lagi ya Mas? Silakan sak maremai. Ini seru Mbok, bener ini seru. Kalian harus ngikutin acara kita. Nah, terus berarti tadi yang kembali lagi tadi, berarti penunggunya dari keramat adalah yang ular putih tadi. Seperti itu atau Jadi kalau pocong terus kuntilanak itu Mm-mm. kan bisa dibilang kan jin kelas warga atau penduduk. gimana Mas? Jin kelas warga atau penduduk biasa. Oh, ini ya kastanya biasa rakyat jelata kayak Nah. gitu ya. Oh. Makanya ya sering nampak karena yang mereka hubungannya dekat dengan kita. Oh. Jadi Kalau misal- yang seperti genderuwo gitu itu apa? Beda. ya kalau genderuwo itu lebih kekuatannya lebih. Lebih. Artinya kalau bisa dibilang derajat itu ya lebih besar dia. Kastanya lebih tinggi. Nah, cuman biasanya genderuwo malah jatuh cintanya sama Mbak Kunti. Oh iya dong, kalau di drama telenovela itu kan gitu ya, masa yang Tanya seperti itu. faktanya gitu. Jadi genderuwo itu sukanya sama Mbak Kunti. Itu makanya biasanya kalau ada cewek yang dia memang ada pengikutnya sejenis Mbak Kunti, pasti si mata laki-laki yang ada pendamping genderuwo itu pasti suka. Oh, wow, saya baru tahu ini. Pun So, itu istri orang, nun sewu. walaupun itu istri orang, Iya, cintanya nggak bisa istrinya akan buta. Dia nggak melihat status. Karena yang dia lihat ya yang dalamnya. Jadi cara pandangnya dia sudah beda lagi. ya, sudut pandangnya udah beda. Situlah iman Dan itu seseorang ada. diuji. Dan itu ada Mas. Ada. Amit-amit cuma pengen gini. Ada beberapa pasien saya seperti itu. Shit. Amit-amit coba. Salah saya nanyanya, ini pertanyaannya terlalu dalam saya. Aduh, tapi saya ingin tahu buat kalian semua lomba-lomba ngopot. Dan saya sudah diizinkan nyuwun sewu tadi, makanya kan lagi ngobrol mesti muncul. Yang lebih tinggi lagi Mas dari genderuwo apa? Banyak. Ada banyak. Cuman kalau yang
besar sih si ular putih itu. Si ular putih yang tadi Mas sebutkan. Dan Cuman kalau sering dalam penampakannya dalam segi wujud alam nyata bukan putih tapi sanca. sanca, kayak ular sanca gitu. Kalau seseorang lihat biasanya bukan putih tapi di perwujudannya sanca. Di alamnya dimensi kita lah. Di kacamata kita, dimensi kita itu dimensi adalah manusianya sanca. oh, sanca. Berarti kalau kita lihat itu belum tentu ular beneran ya. Iya. Aku lomba-lomba ngopot, lihat nggak ekspresinya Mas Wahid pada saat ngomong iya. Ngeri tau nggak sih? Saya yang deket ini ngeri. Aduh, Mas nanti saya pulang aman ya Mas? Insya Allah. Aman. Salaman dulu dong Mas. Oke gitu ya, salaman. Aman Bo, aman. Ya. Oke, terus ada sih sebenarnya yang banyak melihat. Kalau kayak saya nggak pernah lihat Mas. Alhamdulillah saya nggak pernah lihat, dan jangan lihat gitu. Saya nggak kuat kayaknya. Banyak yang melihat Mas bahwa di sana itu, contoh nih tim saya 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya udah pernah ngelihat. Kecuali yang perempuan belum. Tim saya sudah pernah ngelihat di sana ada apa. Nah, pertanyaan saya, itu hanya halusinasi kah? Atau memang itu memang real apa yang mereka lihat? Karena itu siang juga terjadi. Ada yang malam hari, ada teman saya cerita itu yang bikin narasi itu juga malam hari. Lagi di situ motornya tiba-tiba brul, nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, semuanya seperti itu. Nah itu bagaimana Mas menurut kacamata jenengan? Kalau yang pertama mungkin jenengan kan tanya ya. Dari sekian teman-teman yang ada di sini udah pernah lihat ini itu halusinasi apa enggak, saya jawab dulu. Iya. Halusinasi itu kan sebuah proses di mana ketika seseorang melihat itu dengan cara apa. Jadi tergantung hati atau pemikiran si yang ngelihat. Jadi apa yang kita lihat itu cerminan dari diri kita. Apa yang dilihat adalah cerminan dari diri kita. Nah, berarti kalau ngelihatnya nih, saya misalkan ngelihatnya tiba-tiba ada putih lewat, oh berarti kita putih gitu, atau gimana? Atau kalau kita gendruwo gitu, berarti kita kayak gitu, atau gimana Mas? kan bilangnya kan melihat. Kalau melihat itu ya nggak setengah-setengah. Kalau ini itu iya. nggak lihat. Langsung kayak gitu ya sih, sorry. Kalau lihat itu wujud. Jadi bukan sekelabatan, bukan suara, bukan perasaan. Jadi kayak orang berpapasan gitu ya Mas ya? Itu ngelihat kayak gitu? Saya sama jenengan gini. Oh. Jadi melihat itu ya kayak gini melihat. Oh. Jadi tergantung dari kitanya kok. Itu kalau yang ditanyakan itu melihat. Jadi kalau hanya sekedar sekelabatan itu sebenarnya bukan melihat. Oh. Berarti apa dong istilahnya Mas? Kalau berarti salah ya? Kalau kita melihat berarti yang kita kayak saya sama harusnya jenengan. Kalau lihat ya tahu, misalkan ditanya, lihat kamu lihat gelas enggak? Iya, mereknya apa? Tahu. Oh. Tapi kalau biasanya kamu lihat apa? Lihat kopi. Mereknya aja enggak tahu apalagi rasanya. Berarti enggak lihat itu. Berarti enggak lihat. Oke. Jadi ada 3 fase. Kalau orang Jawa bilang ora weruh fase pertama, kedua etok-etok weruh, yang ketiga nyoto weruh. Ora weruh, etok-etok weruh, nyoto weruh. Oh. Etok-etok weruh itu kan tahapan kedua, itu yang sering dilakukan manusia, yang sering diperbincangkan itu yang kedua. Oh gitu. Kalau yang pertama kan ora weruh berarti tidak lihat sama sekali. Terus yang kedua etok-etok weruh, berpura-pura melihat. Ya seperti itu tadi, lihat sekelebatan ini. Cuman seolah yang dibicarakan saya melihat ini. Kadang cuma merasa saja di sini ada, sepertinya ada sosok, itu bukan melihat. Kalau melihat ke mata. Oke. Terus yang ketiga yaitu nyata.
nyata melihat. Kalau Mm-mm. melihat ya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kopi ya kopi ini Hitam, hitam, terus ini ada rasanya mereknya apa enggak? seperti Oh, ini apa? privasi. Ya, ini Gelasnya cangkir maksudnya gitu. Kan iya, tahu persis. Kalau lihat dari sini aja kan sekelebatan ini ada tempat buat itunya enggak, cangkirnya. ada pegangannya enggak Jadi tahu itu. benar. Berarti Misalkan saya benar-benar pulang melihat. ditanya kamu di sana Dikasih apa? dikasih apa, minum apa, kopi apa, kopi hitam, terus gelasnya gelas apa, gelas cangkir itu loh, ada tutupnya enggak kan nyata Berarti lihat melihat. itu Oke. yang dinamakan Melihat. nyotoro atau nyata melihat. Berarti kalau melihat itu kita tahu, kembali lagi kalau teman-teman lihat itu berarti adalah melihat sosok apa yang jadi cerminan diri kita. Salah satunya tadi itu ya Mas yang jawab. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tadi Mas, yang pertanyaan yang kedua, Bisa diulang? oh bisa diulang. Eh, dengan anak aku jadi lupa pertanyaan kedua aku apa tadi ya. Jadi membedakan antara tiga tadi. Jadi pada saat anak-anak melihat terus apa ya? Kok aku jadi lupa teman-teman? Ada yang bisa membantu saya mengingatkan begitu? Kalian terpaku terhadap Mas Wahid jadi membuatnya lupa. Boleh di skip deh Mas ya. Saya kasih pertanyaan lain aja daripada saya lupa ngingetinnya. Saya udah horor di sini gitu. Juru mikirnya agak keras gitu ya. Tapi mikir-mikir yang matematika aja ya gitu. Oke, Mas, kenapa sih seperti yang tadi ada makhluk-makhluk ini ya, jin ini tuh mengapa mereka menampakkan diri? Dalam artian tidak semua kan orang bisa lihat, tiba-tiba dia menampakkan dan orang itu bisa melihat ataupun merasakan sekelebat atau apapun itu, kenapa Mas? Boleh tahu nggak sih Mas, menurut kacamata jenengan pripun Mas? Berarti kan saya ini harus survei ya, misalkan yang tampak itu Mbak Kunti atau Permen Sugus kan saya juga pernah tanya sih. Mm-mm. Kamu itu kalau kalau memunculkan menampakkan diri itu tujuannya apa? Apa? Jawabnya cuma gini doang, ya terserah aku. Apa urusannya sama kamu? Oh berarti saya nggak boleh tahu ya. Orang kamu aja main-main ke sana sama ini aja nggak apa-apa kok, privasi kok. Kamu punya privasi, saya punya privasi. Ngapain kamu nanya-nanya? Oh, Intinya tidak semua yang teman-teman lihat atau kita lihat itu bagian daripada apesnya kita itu enggak. Kadang kita juga bersyukur sih. Banyak orang tidak ingin melihat hal begituan, tapi juga lebih banyak yang malah ingin melihat hal-hal begituan meskipun disertai rasa takut. Nek saran saya dari jawaban pertanyaan tadi, mereka muncul di depan kita itu karena apa? Karena tujuan masing-masing atas kehendak hatinya sendiri. Jadi kalau dibulatkan pengen mengganggu saja itu enggak. tidak. Ada yang mereka karena aduh kadung. Misalkan taruhlah dengan lewat sini, kita masih rekaman. Terus satu celetuk, enggak kelihatan, enggak ada air minum di sana, Mas minta minum gitu. Aduh apes konangan padahal masih direkam gitu. Oh, jadi seperti itu, sesimpel ada unsur itu ya. tidak sengaja. Ada unsur tidak dan sengaja. memang sengaja gitu aja. Berarti buat teman-teman yang bisa tahu itu harusnya lebih bersyukur ya dibandingkan yang tidak tahu. Bagaimana? Lebih harus lebih bersyukur. Kalau bisa saran saya diperdalam aja, ngapain takut? Mereka juga makhluk Allah kok. Iya. Gitu Tapi aja. Mereka asik sebenarnya kok, enggak menakutkan. Enggak menakutkan ya, bisa Benar. dijadikan teman sebenarnya. Benar. Jadi kebanyakan yang ke-save dalam memori kita itu mereka itu jelek, menakutkan, enggak. Padahal dari kitanya kok. Taruhlah dengan lihat pocong atau permen sugus atau kunti itu mengerikan. Enggak mengerikan, yang mengerikan itu diri kita karena pola pikir cara pandang kita itu memandang ini kok raine bosok, ini kok gini-gini, enggak. Kita bilang saja, belajar mulai, oh kamu ganteng, kamu cantik. Oh. Sehingga saat itu apa kita memandang, oh ini cantik gitu, ini ganteng. Taruhlah begini jenengan udah dandan kayak gitu kan. Udah cantik kayak gini, terus saya bilang, ngeri, takut, jenengan marah enggak? Iya marah. Tapi kan ini
segmennya beda. Kan sesama manusia ini kan ya kalau manusia mungkin tersinggung ya makanya kita ini diam. yang Iya, perlu- salah satunya itu ya. Oh iya. Makanya Ini yang kan perlu pre- saya sampaikan. Kejinan tadi ya yang Ah. harus kita lakukan ya. Ya kita kembali ke Al-Quran lah. Iya. Bahwa salah satu ayatnya kan satu yang pertama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan Allah, kata Allah, para jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Berarti kita dan jin itu tugasnya sama. Iya. Ya kita punya hati, punya perasaan, mereka juga punya nurani. Makanya saya menghormati mereka dengan memberikan peri kejinan itu tadi. Terus yang kedua dalam ayat Allah yang lain wa ma khalaqtul jinna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan telah aku ciptakan sebaik-baik bentuk itu ya sisi manusia Yang paling sempurna. yang paling sempurna. Artinya berarti kita harus menyadari yang sempurna itu kita dalam fisik bentuknya Fisik loh, ya. Dalam fisik bentuk. jasadnya. Berarti jin rupanya ya seperti itulah, seperti yang apa yang sering orang ceritakan, apa yang sering lihat, bahkan tidak tergambarkan dalam pikiran kita ada yang wujudnya seperti ini tuh ada, luas sekali, bentuknya macam-macam, dan mereka bisa berubah dalam segi wujud. Bisa berubah-ubah dalam segi wujud. Ya tergantung ya seperti itu tadi, kacamata diri kita memandang. Cara pandang manusia itu waktu ketemu. Nah, jadi kalau cara bertemu. pandang itu jangan dari mata saja tapi dari hati. Ketika melihat seseorang, melihat seperti itu tuh jangan lihat hanya dari mata saja. Kita saja. lihat dari segi hati, segi rasa. Panjang ya, dalam ya, jawabannya jeru gitu. Nah, pernah nggak sih Mas Wahid takut sama jin ini atau pas waktu ini pernah nggak? Dulu saya orang paling kecing sedunia, mau masuk rumah saja nggak berani. Kok sekarang paling berani? Bukan paling berani, enggak. saya lebih ke teman saja sih. Saya anggap mereka saudara. Karena Rasulullah SAW pun seperti itu. Ada yang nakal nggak Mas, gangguin Mas Wahid? Kalau gangguin banyak sih. Bisa dibilang diganggu, juga bisa dibilang bati. Kalau saya untung, saya bilangnya untung. Yang untung Mas Wahidnya? Untung saya untung banyak, menang banyak saya. Apa untungnya Mas? Menang banyaknya di mana? Nah, saya lagi tidur dikelonin. Iya, jadi lebih hangat ya Mas, Satu, lebih hangat, aman. tidurnya lebih nyenyak. Tidurnya lebih nyenyak, Bo. Beneran. Lebih hangat, beneran. Kan hitung-hitung. Do you wanna try? I don't wanna try. Really, I don't wanna try. Ya sesimpel itu memang. Hebat ya? Bukan Ini- hebat, tapi memang yang saya rasain nggak gitu. Gitu. Apalagi Mas? Menang banyak, ini baru menang satu, menang lagi apa? Itu menang yang satu. Iya. Ya banyak pokoknya, mau contoh apa lagi. Satu lagi boleh deh. Selain tadi tidurnya nyenyak, apa mungkin hal yang lain selain tidur? Apa lainnya? Aku suka cara pandang Ini beliau itu begitu indah. buka apa ya? Iya. Maaf untuk istri saya bukan buka aib. Misalkan nih istri sedang Misalkan. marah gitu. Ha-ha. Saya nyuruh itu saja, nyuruh si permen sugus saja. Ha-ha. Untuk supaya nggak marah, biar dia ngantuk Enggak, bubuk. buat kamu datang aja ke rumah, nanti kan istri saya ngerasain energi ngantuk, jadi dia tidur nggak mewek. Apa lagi-lagi miss call, mana miss call gitu, suruh pulang padahal saya masih Menang kerja. banyak banget kalau yang ini. Wah, ini bisa jadi contoh para laki-laki pada suami ya. Ternyata begitu, saya baru tahu loh. Jangan-jangan kalau suami saya datang terus ngantuk itu gitu berarti ya. Itu. Enggak. Tapi saya suka gini ya, lomba-lomba ngomot ya. Saya senang cara pandang Mas Wahid pada saat orang pada umumnya, saya pribadi memandang jin adalah hal yang menakutkan, apalagi yang tadi disebutkan oleh. Tapi cara beliau memberikan informasi kepada saya sama tim malam hari ini sama kalian, dia merasakan
dia justru dapat menang banyak gitu loh dari keuntungan itu, karena beliau memang kita hidup berdampingan dengan goib, kita berhidup berdampingan dan itu memang sudah tertulis salah satu itu. Nah, cara pandang beliau, cara menyelesaikan permasalahan, apalagi beliau mempunyai ilmu yang bisa dibilang luar biasa ya gitu. Nah, saya suka sekali gitu Mas. Terima kasih Mas ya cara pandangnya. Mungkin ini membuat teman-teman mungkin yang mempunyai bisa dibilang indigo atau mempunyai hal supranatural yang mungkin bisa mengerti, bisa deh nanti share bareng atau bagaimana, boleh ya Mas ya, atau ngobrol-ngobrol bareng gitu ya untuk Kota Batang mengenai ini semua. Nah Mas, ini balik lagi nih, kadang-kadang itu ya ada juga yang mengatakan bahwa kalau malam Jumat itu ada kayak kereta kuda yang sedang lewat di Keramat, menuju Keramat maksud saya. Begitu ada yang lewat terus, dan kudanya itu melajunya cepat, bukan seperti kuda yang kita lihat yang di alun-alun cantik-cantik gitu kan, memang cantik ya, tapi ini kudanya memang melesat dengan cepat Mas. Nah, apakah di situ ada penumpangnya atau memang mengantarkan siapa dan bagaimana sih Mas Wahid? Karena jujur pribadi saya pernah merasakan ada suara tetapi tidak ada sosok, tapi saya bisa dengar, tapi saya tidak berbau, tapi di situ cukup dengar sekali suara itu cukup kencang melewati. Pribadi saya pernah merasakan itu. Nah, monggo nih Mas. Itu keretanya Ki Demang dulu. Jadi dulu ada Demang di daerah dekat makam. Kalau sekarang mungkin letaknya di belakang pom bensin. Pom bensin Kastana. Oh iya, di situ. Saya juga di situ. Jadi ya salah satu apa ya? Kalau dulu itu sering dibuat suruh buat ngambilin barang-barang gitu. Kalau angkutan zaman dulu itu kan belum ada bis, belum ada angkot, belum ada pakainya itu. Dan ada ya itu tadi, perwujudan jin itu kan macam-macam, tapi ini saya ngerasain karena saya bicara agak down karena saya tidak boleh mengupas terlalu dalam. Iya. Karena itu untuk kewalian. Intinya masih ada hubungan sama Ki Demang. Masih ada hubungan. Berarti memang apa yang dulu pernah saya dengar, saya memang dengar dari telinga saya, Mas. Itu memang benar ada ya, Mas ya. Benar ada. Iya. Dan dia punya tugas sendiri. Jadi di alam jin juga ada yang perwujudan seperti itu dan punya tugas sendiri. Mohon maaf enggak bisa dikupas karena iya Mas, enggak apa-apa. Belum diizinkan. Berarti intinya memang apa yang saya dengar pribadi dan apa yang mungkin masyarakat pernah lihat itu memang benar ada. Benar ada. Dan tugasnya tugas mulia ya Mas ya. Tugas mulia. Alhamdulillah. Jadi kalau di alam kita mungkin bisa dibilang apa ya? Merpati pos. Oh, kayak gitu loh. Indah berarti ya. Tugasnya indah. Tugasnya semacam itu, tugas khusus loh. Iya. Yang tidak perlu dibahas di sini karena nanti akan merembet ke sejarah. Iya. Pun kalau mau di season part yang berikutnya di sini. Oke, siap. Karena belum sepenuhnya saya izin. Siap. Ini pertanyaan di luar ini Mas ya. Kawis. Iya. Oke. Tapi saya yang pasti terima kasih ya Mas ya, mau menjawab sedikit untuk gambaran bahwa tentang ini semuanya, bahwa memang kenapa ini saya tanyakan karena saya juga pernah hanya mendengar saja. Memang saya mendengar suara kerincing sebuah kuda dan kereta yang begitu kencang sekali tuh, dan suaranya bukan yang hanya kalau kita lihat di alun-alun kan cuma kerincing, itu memang kencang sekali Mas, dan itu memang terlihat bahwa itu kencang sekali gitu. Maksudnya perjalanannya cukup cepat gitu. Nah, dan satu pertanyaan terakhir Mas dari kami. Siap ya Mas. Adakah pesan moral yang dapat disampaikan terhadap pembicaraan malam hari ini mengenai dari pembicaraan kita, dari pertanyaan saya dari awal sampai yang terakhir? Adakah Mas untuk masyarakat dan buat teman-teman lombo-lombo ngobot?
buat semuanya, pribadi dari saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu murni dari apa yang saya ketahui tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya tidak menyuruh kalian untuk meyakini suatu apa yang saya yakini. Ini hanya sekedar menambah wawasan. Apa yang saya sampaikan murni apa yang saya ketahui. Terlepas dari percaya dan tidak, itu hak kalian masing-masing. Yang bisa saya sampaikan, dimanapun kita berada, jangankan tempat yang dianggap singit atau wingit, di tempat biasa saja, di rumah saja. Bagi saya pribadi agama Islam, sabda Nabi Rasulullah SAW, jalankan sunnahnya. Seperti halnya ketika mau makan, kita harus berdoa dulu. Sampai kita mau ke toilet, kita harus berdoa. Saya di sini cuma merasakan indah lah kalau kita mengikuti ajaran Nabi. Kita dekat dengan Allah, bagaimana caranya kita dekat dengan Allah, sampai kita merasakan tidak ada yang perlu ditakuti, karena makhluk-makhluk seperti itu mereka juga hamba. Seharusnya kita memiliki rasa belas kasih kepada ya mereka itu, makhluk yang tak kasat mata itu. Karena sejatinya mereka kadang juga malah butuh bimbingan. Bener kok? Iya. Ada dari beberapa yang kadang bermain minta didoain, banyak. Dan yang indah di sini, saya mau pesan jangan pernah bilang kalau mereka itu ngeri, jangan pernah bilang mereka itu menakutkan, jangan pernah bilang mereka itu jelek. Ibarat kata kalau Kunti itu dari jenis perempuan, ya bilang aja cantik. Taruhlah genderuwo misalkan pocong itu dari kalangan pria, ya bilanglah ganteng gitu. Kita memang umat yang terbaik. Manusia itu terbaik dalam segi perwujudan penciptaannya oleh Allah. Jadi kita harus menyadari selain kita, ya wujudnya ada yang begini. Tapi bukan berarti kita harus menjelekkan mereka. Jaga perasaan perikejinan tadi. Terus dimanapun tempat, jangan lupa berdoa sama Allah, minta perlindungan, minta kekuatan, minta ketabahan, dan yang jelas minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih nih buat Mas Wahid untuk pesan moralnya, tambahan dari saya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, hargailah tempat kita berada, hormati tempat tersebut, jangan semakin merusak ataupun membuat semuanya menjadi hancur. Hormati, hargai tempat dimanapun kita berpijak, salah satunya itu. Nah, terima kasih sekali lagi buat Lombo-Lombo Ngopot yang sudah tetap stay tune di channel YouTube Ngopot hingga akhir acara malam hari ini. Dan thank you juga buat Mas Wahid, selalu diberikan kesehatan, amin. Keselamatan dunia akhirat, amin. Amin. Nanti kita bisa ada part yang kedua ya Mas ya. Kita ngobrol yang lebih dalam lagi, boleh ya Mas ya? Ya, monggo kalau dibutuhkan. Pasti dibutuhkan. Selama bisa buat manfaat. Amin. Silakan. Berarti udah siap ya teman-teman ya. Kita ada part 2 nih. Oke. Terima kasih juga buat seluruh tim yang ada di sini. Saya minta tepuk tangannya untuk Mas Wahid. Semoga di malam hari ini acara yang kita berikan ini bisa bermanfaat dan membuat cara pandang kita jauh lebih baik lagi mengenai hal-hal apakah ini mitos, apakah ini fakta tentang Bendungan Keramat, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, kita harus seperti apa. Yuk, sudah terbaca semuanya dan udah terjawab. Dan supportnya thank you untuk Kumon Ahmad Yani Batang, terima kasih karena
Jangan lupa di Kumon Ahmad Yani Batang itu ada 2 subjek, matematika dan bahasa Inggris. Nah, di bulan Maret akan ada coba gratis, jadi ada free trial. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar gratis langsung datang aja di Kumon Batang, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 34 Kauman Batang. Nah, thank you juga untuk Winter Shine. Nah, jadi buat kalian yang nggak harus deh beli motor baru hari gini, duitnya bisa dipersiapkan untuk yang mau merit, untuk yang mau beli sesuatu yang lainnya. Kalau selama motor kalian masih bisa dibuat celing, kinclong, pakai aja Winter Shine. Semuanya yang bulukan, semua yang burik atau apapun istilahnya semua bisa jadi kinclong, Boleh bisa izin jadi. Boleh izin nggak Kak? Boleh apa? Mau minum dulu aus. Oh mau minum, silakan. Iya ya, hostnya kok nggak ngasih? Kok nggak ngasih dipersiapkan? Ya Allah, hostnya ini masanya hostnya tegang ya, maaf ya lomba-lomba ngopot begitu. Saya juga mau minum nanti. Oke, yang pasti thank you ya Mas ya. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang pingin motornya jadi lebih kinclong lagi udah gampang ya, mau ngapain, yang mau berangkat kerja, yang mau ngapain aja yang ini agak-agak kurang bagus kali ya, warnanya udah jadi abu-abu kekelau-kelauan, apa sih istilah di sini tuh kan suka begitu ya, jadi warnanya kelau, abu-abu nggak jelas gitu. Kalau udah langsung oh yang bladus, saya suka kata-kata itu, pokoknya udah nyemamus bladus apapun kalian udah tinggal poles menggunakan Winter Shine. Lulus ya saya ya, 10% buat saya, asik. Dan dukung terus acara kita Tim Ngopot Bo setiap hari Sabtu malam jam 19.30 seperti biasa di channel YouTube Ngopot Bo. Untuk yang udah komen-komen terima kasih banget, dan yang masih stay sampai akhir ini saya juga terima kasih banget. Tetap nonton kita, tunggu di acara minggu depan seperti biasa di channel YouTube Ngopot Bo. Terus follow IG kita. Kalau kalian ingin menuliskan sesuatu komentar ataupun mau nanya narasumber ataupun ngasih ide narasumber, silakan. Terus Kak, kalau ada yang mau promosi tentang produk kita, boleh kalian langsung DM aja ke IG kita. Kita akan bantu promosiin apapun anak bangsa Batang, kita akan bantu promosiin. Masalah cuannya gimana? Gampang, nanti kita bisa bicarakan ya. Yang penting produk kalian bisa laris, laku, manis, top chair. Oke? Nah, dan thank you banget untuk semuanya yang udah ada di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Mas, saya minta maaf. Sama-sama. Semuanya tujuannya untuk kebaikan. Terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, saya minta maaf ya. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Ngopot Bo memang panjang, walau panjang tapi menyenangkan. Seperti biasa kita ketemu lagi di Ngopot Bo. Kene wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.